Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kirimkan berbagai macam ujian, ya, berbagai macam cobaan agar kita kembali ke jalurnya, ya, kembali ke fitrah kita. Karena setiap manusia itu akan dilahirkan dengan membawa fitrahnya, begitu ya. Dan fitrah ini tidak akan berubah. Yang ada adalah tersimpangkan, ya, terluka, tertutup, ya, dan seterusnya. Maka orang-orang yang kafir itu kan, kalau masuk Islam menyebutnya welcome back to Islam. Karena dia kembali hati yang tercover itu, fitrah yang tercover itu kemudian jadi terbuka kembali, begitu. Nah, maka ada hadis kan, kullu mauludin yuladu fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang merubahnya, yuhaidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Tapi Rasulullah tidak menyebut ayu salimanihi, menjadi muslim. Karena begitu lahir sudah muslim. Karena semua ulama sepakat ya, anak-anak yang diwafatkan Allah sampai usia 15, sebelum usia 15, itu fil jannah dia. Walaupun ada yang berbeda sedikit pendapat, tapi kebanyakan ulama sepakat itu. Kalau kita sudah di atas 15 nih udah expire gitu ya, sudah expire dan harus berusaha ya untuk kembali ke fitrahnya itu agar semata-mata agar hidup bahagia gitu ya. Karena Allah ciptakan kita agar hidup kita bahagia. Jadi kehidupan tuh baik sebenarnya sampai kita merubahnya. Ya dalil yang kita sering gunakan ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah jiwanya atau dirinya itu sebenarnya terkait dengan kalau asbabun nuzul adalah Allah berikan semuanya baik gitu ya. Semuanya baik gitu ya. Bahkan kalau Ustaz Ali Hidayat bilang nggak ada orang miskin sebenarnya, yang ada agna wa akna gitu. Kalau nggak kaya cukup. Everything is good, everything is well gitu ya. Sampai kemudian manusia tuh obses gitu ya. Manusia tuh lalai, goflah. Yang kedua tatabiah hawa, ngikutin hawa nafsu sampai dia terpuruk ke bawah. Itu sebenarnya dalilnya itu. Jadi makna perubahan dalam Islam itu bukan menuju yang baru, tapi menuju kepada fitrahnya. Itu makna perubahan. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan menyampaikan konsep fitrah tapi dengan tema didik anak seutuhnya gitu ya. Apa makna seutuhnya ini dalam konsep mendidik begitu ya. Sekitar tahun saya baca di situs ya, sekitar tahun 90-an begitu ya. Harvard University itu melakukan research terhadap 15 orang tamatan terbaik Harvard ya, 19 orang tamatan terbaik Harvard. Top 19 angkatan 90. Jadi kalau teman-teman yang angkatan 90 Harvard, mohon maaf gitu ya. Ini top 19 angkatan 90 Harvard ya, itu di riset selama 15 tahun. Diamati satu-satu perilakunya gitu ya. Tahun 2015 dibuka risetnya, ternyata hasilnya mengejutkan. Dari 19 orang ini ternyata ditemukan 10 orang itu yang menyebabkan perusahaan bangkrut ya karena manipulasi keuangan. Gitu ya. Perlu orang-orang jenius gitu ya. Dan kita bisa paham kalau di luar negeri itu ada namanya Ivy League ya, Liga Ivy, maaf. Jadi ada kampus papan atas ya, kalau di Indonesia mungkin UI, ITB gitu dan seterusnya. Nah kemudian Harvard ini termasuk papan atas. Jadi kalau anak-anak semester 3, 4 udah terlihat cemerlang, itu sudah diincar tuh akal jadi pimpinan perusahaan di perusahaan-perusahaan besar yang karyawannya ribuan. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau dia manipulasi keuangan, maka yang menderita nggak satu dua orang, ribuan orang gitu ya. Jadi dia tidak beradab pada perusahaannya, pada karyawannya gitu. Itu 10 orang gitu ya. Nah kemudian 9 orang lagi kemana? 9 orang lagi ternyata ditemukan separuhnya merusak alam, eksploitasi besar-besaran, kayak Freeport gitu ya, dan seterusnya. Lalu kemudian seperempat lagi kemana? Ternyata ditemukan seperempatnya lagi adalah bunuh diri gitu. Terus dunia tercengang dengan hasil riset ini. Ya ternyata orang-orang hebat itu, ya orang-orang yang pinter jenius itu, yang cemerlang di kampus itu, tidak membuat dunia menjadi lebih baik gitu ya, tidak membuat peradaban lebih unggul begitu. Yang 10 orang merusak perusahaan gitu, manipulasi keuangan, korupsi begitu ya. Biasa kan kalau perusahaan besar itu di bubble ya, bubble ekonomi dengan laporan dan segala macam. Separuhnya lagi merusak alam, separuhnya lagi bunuh diri, gitu kan. Tidak beradab pada alam, tidak beradab pada diri, tidak beradab pada masyarakat gitu. Akhirnya disimpulkan bahwa apa? Ternyata sistem pendidikan modern ya itu hanya melahirkan human thinking dan human doing ya, orang yang cerdas berpikir dan orang yang terampil, tapi tidak melahirkan human being. Nah, ini jadi keprihatinan di mana-mana hari ini. Human being itu adalah manusia yang yang kalau dalam Islam disebut insan kamil. Manusia yang tumbuh paripurna, ya kamil, ya, lengkap dia. Apa yang tumbuh paripurna itu fitrahnya, gitu ya, adabnya, ilmunya dan seterusnya. Nanti ada 3 topik itu, fitrah, adab dan ilmu itu. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Jadi hari ini ya banyak sistem pendidikan tidak melahirkan human thinking, human being gitu ya, hanya melahirkan human thinking dan human doing.
orang yang cerdas ke otaknya dan terampil tapi tidak menjadi human being, insan kamil. Nah, sebagai muslim tentunya kita melihat ini dalam perspektif Islam gitu ya. Bagaimana Islam sih memandang manusia begitu ya? Islam memandang manusia tentunya dari asal kejadiannya yaitu apa? Fitrahnya gitu ya. Maka manusia seutuhnya ini adalah manusia yang secara fitri itu tumbuh dengan baik gitu ya. Boleh ditampilkan slide-nya. Nah, di depannya saya akan bahas berapa case gitu ya. Next. Nah ini kita merenung dulu ya. Ini kalau kita lihat sepanjang sejarah gitu ya. Ini dari mulai zaman Rasulullah itu bukan Usama nih, Usamah bin Zaid ya, seorang pemuda di zaman Nabi. Jadi Usamah ini sahabat muda ketika Rasulullah tua gitu ya. Jadi ketika Rasulullah muda dia masih bayi kan, begitu Rasulullah tua dia menjadi pemuda. Usamah bin Zaid ini prototipe pemuda yang ditarbiyah sejak lahir oleh Rasulullah gitu ya, oleh komunitas yang sudah dibina oleh Rasulullah. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ini sudah dinikahkan Nabi konon pada usia 15 tahun dan ditunjuk jadi panglima perang Tabuk konon pada umur 17 atau 18 tahun. Kebayang ya, anak muda memimpin perang Tabuk ya, memimpin 10.000 pasukan. Kalau kita bandingkan pada hari ini ya, anak-anak muda kita 17, 18, jangankan memimpin perang Tabuk, jangankan memimpin 10.000 pasukan, nonton adiknya aja hilang gitu ya. Suruh beli galon datangnya gas gitu, suruh beli gas datangnya galon, maaf ya. Itu bukan salah mereka ya, karena memang sistem pendidikan kita tadi tidak membentuk manusia paripurna gitu ya. Nah, ternyata apa? Para pakar sejarah mengatakan kenapa Usama yang ditunjuk gitu ya. Kenapa bukan senior-seniornya, ada Khalid bin Walid gitu kan. Ada siapa? Ada Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya dan seterusnya. Kenapa Usama bin Zaid anak kemarin sore? Gitu ya. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Rasulullah ingin menunjukkan pada dunia bahwa begitulah seharusnya hasil pendidikan. Ya, orang-orang yang mencapai peran peradaban dengan adab mulia. Jadi peran peradaban itu adalah proses dari sebuah pendidikan. Jadi pendidikan adalah kalau Ibnu Khaldun ya, mengantarkan anak dari fitrahnya, lalu dipandu dengan kitabullah, lalu mencapai apa yang disebut dengan peran peradaban. Ya. Jadi minal fitrah ila dauril haduriyah. Nah peran peradaban itu yang sekarang itu hilang dari hazanah peradaban kita. Maka kita bisa saksikan ya, bertahun-tahun setelah itu, ratusan tahun setelah itu muncul orang-orang hebat sepanjang sejarah gitu ya, yang melanjutkan model pendidikan Rasulullah begitu. Kita saksikan Imam Syafi'i misalnya gitu ya, umur 10 tahun sudah jadi mahasiswa kan, umur 14 tahun kehabisan dosen, umur 18 tahun jadi mufti, belasan tahun sudah tampil di pentas peradaban. Berikutnya lagi Muhammad Al-Khwarizmi ya, Abu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini hidup pada abad ke-8 ya, 8 9 begitu. Nah, beliau ini terkenal kalau sekarang teman-teman kuliah di jurusan informatika atau komputasi pasti kenal nama algoritma gitu ya. Algoritma ini adalah namanya diambil dari nama Al-Khwarizmi. Ya orang yang mampu membuat langkah-langkah sistematis menyelesaikan sebuah masalah. Pada umur 10 tahun, Al-Khwarizmi ini menciptakan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? Rumus menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Dengan rumusnya minus B plus minus gitu. Itu ditemukan oleh seorang anak pada usia 10 tahun gitu. Dan 18 tahun jadi guru besar matematika. Berikutnya lagi Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ya. Beliau hidup di sekitar abad ke-10 ya kurang lebih. Ya, kemudian kita kenal beliau seorang filsuf ya, seorang pemikir Islam dan sudah mulai merantau pada umur 12 tahun dan sudah mulai menulis pada umur 18 tahun. Sampai beliau wafat karyanya kurang lebih 50 karya masterpiece yang masih dibaca orang sampai hari ini. Ya belasan tahun. Saya meloncat ke abad 14, Muhammad Al-Fatih. Ya, beliau menaklukkan Konstantinopel. Jadi banyak orang tua hari ini pengen anaknya kayak Muhammad Al-Fatih begitu ya. Karena takjub dengan capaian-capaiannya melakukan Eropa begitu. Muhammad Al-Fatih ini melakukan Konstantinopel mewujudkan ramalan Rasulullah pada usia 21 tahun. Konon sejarah begitu. Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah lebih dulu dikuasai mana oleh umat Islam? Konstantinia atau Rom gitu ya. Konstantinopel atau Roma. Ya, kemudian Rasul mengatakan Konstantinia dan itu 800 tahun kemudian baru jatuh ya Konstantinia. Konstantinopel itu di tangan seorang pemuda berumur 21 tahun. Tapi memulai debut penyerangannya, melanjutkan kakek dan ayahnya itu pada umur 16 tahun. Jadi rata-rata pemuda Islam itu sudah tampil belasan tahun. Itu juga terjadi di Indonesia. Ya, tangan kanan Diponegoro, berikutnya lagi di abad ke-18, tangan kanan Diponegoro namanya Sentot Ali Pasha Prawira Dirja. Ali Pasha adalah gelar militer tertinggi yang diberikan diadopsi Pangeran Diponegoro dari Angkatan Perang Turki Utsmani.
Ada yang bilang ini pasukan Janisari gitu ya. Jadi ada ranking militer, ada Ali Pasha, Pasha, Turkio, Bugio begitu. Dan Sentot Ali Pasha ini gelarnya Ali Pasha. Ketika pecah perang Jawa 1825, usianya masih 17 tahun, dia kelahiran 1808. Gitu ya. Jadi subhanallah itu terus berkenal ada Maududi. Saya ambil contoh-contoh aja sampelnya. Jadi orang-orang hebat ini sudah punya peran peradaban pada usia belasan tahun. Kalau ada Hasan Albana di Mesir ya, umur 21 tahun kalau tidak salah dia mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itu membernya 20.000 orang. Kebayang nggak? Anak muda 21 tahun bikin ormas, membernya 20.000 orang. Itu member beneran ya, bukan follower di Instagram atau subscriber di YouTube gitu ya. Dan itu karena dia punya influencer yang luar biasa ya, banyak banyak jasanya begitu. Yang luar biasa dan memulai debut dakwahnya pada umur 16 tahun. Jadi belasan tahun. Berikutnya lagi kita lihat Pak Muhammad Nasir. Saya belum lama baca sejarahnya ditulis oleh teman saya Mas di Dewan Dakwah begitu ya. Pak Muhammad Nasir ini kalau kita lihat sejarah hidupnya, beliau sudah menjadi sekretaris Jong Islamitan Bon di Padang pada umur 13 tahun, gitu ya. Jadi Jong Islamitan Bon itu kayak ormas begitu ya untuk kepemudaan. Sudah menjadi sekretaris Sekjen Jong Islamitan Bon di Padang pada umur 13 tahun dan menjadi ketua DPC Jong Islamitan Bon di Padang pada umur 14 tahun. Dan setamat dari Mualimin Mualimat di Jogja umur 18 tahun ya sudah tampil di debut politik gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa saksikan sepanjang sejarah peradaban Islam, pemuda-pemuda Islam sudah tampil ke pentas peradaban pada usia belasan tahun. Bahkan nanti kalau rajin ya 20 orang deklarator Sumpah Pemuda, itu kebanyakan Sumpah Pemuda kan 1928 ya, kebanyakan deklaratornya itu kelahiran 1910 ke atas, jadi belasan tahun. Jadi teman-teman sekalian, ya subhanallah gitu ya. Jadi begitulah cara generasi dulu itu tumbuh. Belasan tahun sudah punya peran peradaban. Dan pertanyaan besarnya adalah generasi ini sekarang tidak lahir kembali. Ya kan? Nggak utuh sekarang. Anak-anak muda kita lambat dewasa. Ya ini karena sistem pendidikan. Ya. Sistem pendidikan modern membuat anak-anak kita mengalami apa yang disebut dengan infantization. Pembocahan yang panjang. Gitu ya. Kayak misalnya masa SMA. SMA itu orang-orang masa yang paling indah gitu ya. Menurut saya SMA itu bukan yang paling indah ya, itu masa masa aneh sebenarnya. Ya anak-anak itu bukan sudah anak-anak lagi SMA itu ya. Kenapa? Dalam Islam itu batas antara anak dan dewasa itu 15. SMA ini bingung dia mau masuk ke dewasa, andragogi atau masuk pedagogi anak-anak gitu ya. Maka di SMA ini sebenarnya kurikulumnya kurikulum buat-buatan ya nggak jauh dari SMP begitu ya. Ini ada proses di revolusi industri memanjang-manjangkan orang sekolah gitu ya biar bisa lebih lama untuk masuk dunia pekerjaan. Ini ada politisnya gitu. Yang kedua adalah demi industri ya. Anak-anak konsumtif itu kan antara 15 sampai 25. Ini konsumtif nih. Maka masa konsumtif ini dipanjangin gitu ya. Mungkin yang paling banyak menghabiskan kuota internet adalah umur-umur segini gitu ya. 15 sampai 25. Maka dipanjang-panjangin. Ya, dipanjang-panjangkan. Akibatnya apa? Maka kedewasaan itu tidak tercapai. Ya, disebut dengan akil balik, mukallaf itu tidak tercapai. Padahal dalam syariah Islam itu, ya seorang anak laki-laki dan perempuan sama ya, itu sudah harus mukallaf ketika usia 15. Maksudnya apa? 15 itu sudah menjalani apa yang disebut dengan sinut taklif, masa-masa pembebanan. Bukan hanya wajib sholat, wajib puasa, termasuk wajib haji, wajib zakat, wajib haji, wajib jihad, wajib nikah, dan seterusnya. Gitu ya. Itu sejak 15. Dan itu syariah loh. Ya, bahkan Undang-Undang Pendidikan Indonesia tahun 1958 kalau tidak salah itu bunyinya begini. Putra-putri Indonesia sudah harus mandiri ketika berusia 15 tahun. Kebayang nggak? Itu kan peninggalan ulama begitu ya. Maka kita saksikan di Sumatera ya, di Makassar saya coba gali dari warga setempat itu bagaimana ulama dulu meninggalkan tradisi-tradisi untuk memandirikan anak-anak muslim ini dan mendewasakan mereka ketika 15-16 gitu ya. Karena ini jadi syariah ini jadi penting betul gitu ya. Maka para ulama sepakat ya anak-anak yang 15 ke atas masih dibayarin orang tua itu bukan nafkah ya, tapi sodako atau zakat. Kenapa? Statusnya fakir miskin gitu. Jadi teman-teman pemuda di sini yang masih dibayarin orang tua kuliahnya gitu ya, itu statusnya mohon maaf ya itu fakir miskin statusnya gitu ya, kasihan. Dan para orang tua hari ini memelihara anak-anak yang masih dibayarin di usia 15 ke atas, berarti dia sedang memelihara fakir miskin di rumahnya gitu. Saya nggak menyalahkan begitu ya, tapi inilah sistem gitu ya yang harus kita kembalikan. Maka teman sekalian, saya ingin menggiring pembahasan hari ini, bagaimana kita melahirkan generasi ini kembali. Ya, biar Islam itu cemerlang kembali begitu ya. Maka saya bilang, kalau di rumah-rumah kita banyak anak-anak muslim yang belum mandiri, belum mukallaf, padahal sudah usia 20, 25, yaitu sama saja dengan apa? Kita
bermimpi di siang bolong ya, bangsa ini akan bangkit, Islam ini akan bangkit. Ya, kan kebangkitan Islam itu karena pemuda. Kalau pemudanya tidak lahir dengan utuh gitu ya, jadi masalah. Gitu ya. Dan ini nanti efeknya kemana? Bukan hanya di kehidupan pemuda, kehidupan di pernikahan. Teman-teman yang sudah menikah barangkali merasakan ya, bagaimana punya suami galau jadi ayah gitu ya, punya istri galau jadi ibu misalnya itu kenapa? Karena banyak nggak utuh tumbuhnya. Ya tidak insan kamil gitu ya. Wa mutakamil apalagi gitu ya. Tumbuh dengan sempurna dan menyempurnakan gitu. Nah, atau paripurna gitu, bukan sempurna, paripurna. Nah, ini banyak nggak tumbuh kan? Nah, jadi kita mau bahas itu. Jadi dari mana kita landasan pembahasannya? Itu dari fitrah gitu ya. Next. Nah, ini ada skema saya dapat dari hasil diskusi panjang di grup di pendidikan waktu itu. Nah, ini kita lihat ya. Akil balik di Islam itu 15. Sebenarnya kata balik itu udah cukup sebenarnya. Balik itu artinya apa? Dia sudah tumbuh paripurna gitu ya. Itu balik. Sudah mukalaf gitu ya. Mukalaf itu diukur dari kemampuan memikul beban syariah. Itu 15. Kalau sekarang perlu disebut akil balik, kenapa? Karena ternyata anak yang akil itu belum tentu balik. Balik itu belum tentu akil gitu ya. Kalau zaman dulu tuh sebalik itu udah pasti akil gitu. Bedanya apa? Balik itu adalah kedewasaan biologis kalau mau di ini ya secara pemaparan. Jadi anak-anak yang sudah teraktivasi organ biologisnya, kalau anak perempuan itu sudah menstruasi, anak laki sudah mimpi basah gitu ya, itu sebenarnya sudah balik. Ya, tapi pertanyaannya apa? Apa sudah akil belum gitu ya? Nah, biasanya akil yang balik itu sekarang lebih cepat gitu ya. Sementara akil itu lebih lambat. Akil itu apa? Kedewasaan psikologis, sosial dan seterusnya gitu kan. Maka terjadi apa yang disebut dengan turbulence gitu ya. Kenapa? Karena balik lebih cepat, akil lebih lambat. Misalnya begini, bayangkan anak laki-laki kita sudah mimpi basah umur 10 tahun, baru bisa menikah umur 25 tahun. Ya, kira-kira 15 tahun ngapain? Ya, teman-teman yang para ayah mungkin dulu pernah bujangan atau sekarang para pemuda ngerasain ya, gelombang-gelombang syahwat itu kayak apa. Nah, makin lama ya, makin lama antara balik dengan akil ini makin yang apa disebut dengan turbulensi. Ya, syahwat gitu ya, depresi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini akhirnya mengalami yang disebut dengan kesenjangan. Gitu ya, para pakar menyebut para praktisi menyebutnya ini akibatnya apa? Anak-anak yang cepat balik karena ibunya lebay. Ya, jadi ibunya sering memberikan makanan yang overnutrisi gitu ya. Jadi ada riset tuh, anak-anak yang terlalu banyak diberi overnutrisi, makanan yang junk food begitu ya, itu lebih cepat balik gitu ya. Sementara kalau anak-anak lambat akil, lambat dewasa, itu ayah lalai gitu ya. Ayah tidak memberikan sosoknya. Jadi peran ayah ibu ini penting kan. Maka kalau di fitrah tadi kan, orang tuanya lah yang ngacak-ngacak fitrah sebenarnya. Fitrah itu kan sebenarnya tumbuh dengan baik dan sudah ada agendanya dari Allah. Tapi kalau orang tua tidak merawatnya, maka tidak tumbuh dengan baik. Maka ada yang bilang kalau ibunya lebay, bapaknya lalai, anaknya alay katanya begitu. Nah, ini teman-teman sekalian, biasanya malah anak-anak menjelang 15, ayah ibunya lagi sedang krisis pernikahan, ini jadi masalah lagi kan. Ya banyak teman-teman ngeluh yang punya SMP, SMA gitu ya, banyak orang tua stat, anaknya udah diapain aja deh bu, ya, karena apa? Dia juga sedang dirinya nggak selesai juga gitu kan. Nah, akhirnya jadi kacau semuanya, begitu ya. Maka tadi betul kata pengantar ya Mas Fatur, banyak anak-anak yang gagal didik, gagal asuh, ya dan seterusnya. Nah, ditambah lagi tadi ya, ilmu orang tua tentang mendidik itu juga masih absurd gitu ya. Banyak yang menyamakan antara pendidikan dengan persekolahan. Kalau udah kita contoh tadi ya, sistem pendidikan yang modern itu sebenarnya persekolahan semata, tidak melahirkan apa human being begitu ya. Maka nanti ada beberapa pakar mengatakan bahwa well schooled itu belum tentu well educated. Tersekolahkan dengan baik belum tentu terdidik dengan baik. Gitu ya. Nanti kita akan bahas tuh. Bedanya apa sih antara school dengan education gitu ya. Oke, next. Nah pendidikan itu teman-teman sekalian adalah mengantarkan tadi ya anak-anak kita dari fitrahnya kepada peran peradaban gitu ya. Jadi orientasinya peradaban gitu. Jadi bukan mengantarkan dia jadi remaja, mengantarkan jadi karyawan, jadi sarjana, bukan. Tapi kepada peran peradaban yang beradab. Ya kalau siapa seorang pakar ya Profesor Dr. Naqib Alatas di Malaysia itu mengatakan pendidikan itu tujuan akhirnya adalah mencetak a good man gitu ya, mencetak manusia yang baik gitu ya, good man gitu ya, manusia yang beradab gitu ya kan, dalam definisi good itu adalah adab gitu ya, beradab. Nah manusia yang beradab ini kalau apa? Saya melihat kalau fitrahnya tumbuh dengan baik gitu ya. Misalnya fitrah iman, iman itu kan diinstal ya, sudah ada sejak lahir. Kalau iman ini tumbuh dengan baik, maka dia beradab pada Tuhan gitu ya. Kalau apa bakat tumbuh dengan baik, dia beradab pada masyarakat.
Kalau sosial tumbuh dengan baik, dia berada pada sosialnya, begitu ya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Jadi saya ingin mengatakan bahwa setiap kita ini punya tugas. Dan ini mindset orang tua kadang-kadang nggak ke sini. Pendidikan itu diartikan untuk mengantarkan anak jadi pekerja gitu ya. Itu bukan yang nggak boleh gitu ya, tapi orientasi besarnya bukan itu. Jadi mengantar anak kepada peran peradaban. Karena peradaban ini, Bapak Ibu sekalian, tidak diukur dari banyaknya sarjana, banyaknya dokter, profesor, tidak. Tapi diukur dari apa? Diukur dari banyaknya karya dan peran peradaban. Ya, oleh karena itu, kalau kita mau merujuk generasi terbaik Islam seperti apa sih masa gemilang Islam? Kebanyakan kita merujuk pada generasi di mana banyak saintis lahir gitu ya. Padahal sebenarnya generasi terbaik Islam itu zaman Rasulullah gitu ya. Di mana orang-orang muncul secara kolektif ya, peran peradabannya muncul, fitrahnya, girohnya gitu ya. Maka kalau itu sudah tumbuh, teknologi semua it's easy gitu ya, mudah dikuasai. Maka kita bisa bayangkan ya betapa Imperium Romawi dan Persia itu digulung dalam waktu singkat ya oleh orang-orang Arab yang ditarbiyah selama 23 tahun, gitu kan? Gitu. Padahal secara persenjataan, secara teknologi lebih jago Romawi dan Persia begitu ya. Tapi kenapa bisa digulung oleh sekelompok umat yang punya giroh yang baik ya? Ada yang bilang ini apa? Inovasi itu tidak membutuhkan kecerdasan katanya. Inovasi membutuhkan dua hal. Satu rasa berani, satu keberanian, satu penasaran gitu. Berani ini iman gitu ya. Penasaran ini curiosity ya. Giroh untuk selalu melakukan untuk belajar gitu ya. Ini dua fitrah yang harus tumbuh setidaknya untuk inovasi. Nanti kita akan bahas ini. Saya ingin cerita sedikit ya, ada seorang ibu tahun sekitar 5 tahun yang lalu gitu ya, bikin status gini di Facebook. Ini menggambarkan mindset orang tua ya tentang pendidikan apa end of education gitu ya. Dia ngomong begini di statusnya, nulis begini, Alhamdulillah anak saya hafiz Quran, bagus nggak? Bagus ya. Sudah tamat dari perguruan tinggi negeri gitu. Wah keren banget kan, hafiz Quran, tamat perguruan tinggi, ini luar biasa, ini karunia. Tapi doanya nih gitu ya, saya agak keberatan dengan doanya. Doanya begini, mohon doanya agar segera diterima bekerja. Gitu ya. Mungkin bagi banyak masyarakat, banyak orang, salahnya di mana sih gitu ya. Orang hafiz Quran, tamat PTN ya kerja lah gitu ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini menggambarkan bahwa cara pandang tentang proses pendidikan, akhir pendidikan itu masih absurd gitu ya. Coba kalau doa ibu ini bunyinya begini, Alhamdulillah anak saya hafiz Quran, sudah tamat dari PTN, mohon doanya. Sekarang sedang merintis dakwah di Wamena dengan energi terbarukan. Sekarang sedang berada di perbatasan Sarawak, ya, sedang membangun pendidikan berbasis kehutanan untuk warga-warga perbatasan misalnya. Atau sekarang sedang bekerja di perusahaan multinasional, menguasai teknologi tertentu, dalam 5 tahun dia akan kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia seperti Pak Habibie misalnya. Nah itu beda kan ya, itu on mission gitu ya Bapak Ibu. Jadi sampai Hamka itu ngingetin tahun 50 itu. Ya, dia mengatakan ada orang yang bukunya satu gudang katanya, yang diplomanya segulung besar, ijazah diploma itu segulung besar, tapi tiba di masyarakat jadi orang yang mati karena dia bukan orang masyarakat. Ya, ilmunya hanya digunakan untuk mencari kesenangan, ya, hanya untuk mencari uang begitu ya. Makin banyak ilmunya makin takut dia untuk membuat perubahan di masyarakat. Sungguh hatinya telah menjadi batu katanya. Ini Hamka ngingetin gitu ya, almarhum. Karena dia mulai melihat nih, oh sekarang banyak orang pinter ya, tadi human thinking sama human doing, tapi tidak menjadi human being gitu ya. Makanya dalam konsep ilmu nanti ya, Islam itu bukan untuk menguasai ilmu sebenarnya. Ilmu itu kalau siapa gurunya Imam Syafi'i mengatakan al ilman nuron ya, ilman nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya, ia ibarat seperti cahaya yang berpendar-pendar dalam ruang yang gelap, yang kita hanya bisa melangkah dalam pendar-pendar cahaya itu untuk menuju kesejahteraan diri kita. Jadi learning is not for learning gitu ya, knowledge is not for knowledge, tapi learning is for being gitu kan, untuk menjadi manusia seutuhnya gitu ya. Kalau ilmu kemudian tidak membuat kita jadi manusia seutuhnya, what for? Cuma dikuasai di kepala saja ya, tidak menjadi sesuatu yang berani untuk melakukan perubahan di masyarakat yang Allah ridhoi gitu. Nah ini sebenarnya itu yang disebut dengan peran peradaban ya. Ada sesuatu ya yang dia mau rubah di masyarakat yang Allah ridho begitu. Kalau setiap rumah-rumah di Indonesia lahir anak-anak yang punya keinginan melakukan perubahan di Indonesia dengan kompetensinya gitu, maka selesailah negeri ini. Ya selesai jadi bangsa yang hebat berdaulat. Tapi kalau keluar dari rumah-rumah kita hanya melahirkan para kuli, melahirkan para pekerja, melahirkan para orang yang tidak punya giroh gitu ya, selesailah peradaban Indonesia. Begitu ya, sepakat. Nah, next. Oleh karena itu, dalam Islam itu pendidikan ada 3 ya. Ini harus kita pahami untuk tadi melahirkan manusia seutuhnya. Pertama adalah fitrah. Next.
Saya lihat yang pertama adalah tarbiyah, yang kedua adalah ta'dib, yang ketiga adalah taklim. Ini kalau diterjemahkan masing-masing ya pendidikan, tarbiyah ya pendidikan, ta'dib ya pendidikan, taklim ya pendidikan. Beberapa pakar mengatakan ta'dib itu udah meliputi semuanya gitu ya. Tapi saya bagi jadi 3 ini. Kenapa ta'dib dikatakan meliputi semuanya? Karena ta'dib itu ujung dari proses pendidikan, yaitu manusia beradab gitu kan ya. Maka disebut ta'dib itu udah semuanya. Tapi saya bagi jadi 3 agar nanti kelihatan tahapannya. Gitu ya, kelihatan tahapannya. Nah, langkah yang pertama disebut tarbiyah. Tarbiyah itu artinya dari kata menumbuhkan, roba ya rubu ya, ditumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrah. Jadi fitrah ini tidak diajarkan tapi ditumbuhkan. Kenapa? Karena sudah diinstal dalam diri anak-anak kita, dalam diri kita. Jadi dia inside out bukan outside in gitu ya. Dibangkitkan, ibaratnya beli HP itu sudah ada aplikasinya. Jadi kita tinggal melakukan aktivasi begitu ya. Nah, itu fitrah gitu. Dalilnya di surat 30 ayat 30 ya, surat Ar-Rum ayat 30. Ini satu-satunya ayat ya yang mengutip kata fitrah secara utuh, fitrah dalam bentuk fitrah gitu ya, fi'lah. Tapi kalau fitrah dalam bentuk macam-macam ya, derivasinya yang fatiru, fatir, infitar itu tersebar di kurang lebih 28 ayat. 14 ayat terkait dengan penciptaan manusia, 14 ayat terkait penciptaan bumi dan langit begitu ya. Jadi intinya penciptaan sebenarnya fitrah itu ya. Jadi sesuatu yang sudah diciptakan ya. Walaupun kata fitrah sendiri artinya bisa muncul, pecah, retak gitu ya. Nah gitu. Jadi fitrah itu ditumbuhkan. Maka saya sering sering mengibaratkan fitrah itu sebagai benih gitu ya. Karena dia seperti benih memang tanamkan dalam diri manusia, nah itu harus ditumbuhkan dengan baik. Yang kedua adalah ta'dib. Ta'dib ini adab ya, memuliakan adab atau membentuk adab. Gurunya disebut mu'adib. Kalau tarbiyah guru disebut murabbi. Nah, adab ini gitu ya, itu dalilnya surat At-Tahrim 66 ayat 6. Ya, sama kayak taklim juga. Yang paling kanan ini taklim, taklim adalah pengilmuan atau pengajaran. Yang diajarkan apa? Ilmu. Guru disebut mu'alim. Dalilnya antara adab dan ilmu ini Tahrim 66 ayat 6. Saya dapat ini dari Dr. Adian Husaini gitu ya, pendiri INSIS. Beliau mengatakan adab dan ilmu itu tanggung jawab orang tua katanya. Dalilnya surat 66 ayat 6. Ayat ini barang kita tahu ya, barangkali sering mendengar. Ku anfusikum walikum naro. Hendaklah kalian jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat ini mengutip ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mengatakan yang dimaksud dengan ku anfusikum walikum naro adalah hendaknya para orang tua adibuhum mu'alimuhum, mengadabkan dan mengilmui. Jadi adab dan ilmu tanggung jawab siapa? Orang tua. Jadi teman-teman sekalian, fitrah, adab, ilmu ini, tarbiyah, takdib dan taklim ini tanggung jawab siapa? Orang tua. Gitu ya. Jadi bukan tanggung jawab sekolah. Nah, yang terjadi hari ini apa? Kenapa banyak gagal didik, gagal asuh? Karena menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah itu kalau kita lihat dari 3 ini, itu wilayahnya yang mana? Sekolah itu kan taklim, pengajaran. Sepakat nggak? Taklim. Ya ustadz-ustadzah itu sibuk di taklim ya. Apalagi kalau sekolah Islam full day ya, kurikulumnya berat betul tuh. Kurikulum agama sama kurikulum umum ya. Itu jadi akumulasi kurikulum akhirnya jadi sampai sore. Kalau pondok lebih berat lagi, 4 kurikulum. Kurikulum agama, kurikulum umum, kurikulum pesantren, 5 malah ya. Bahasa Arab sama tahfiz Quran. Ini berat betul gitu ya. Itu lebih kepada taklim. Maka saya sering bertemu dengan pondok-pondok besar gitu ya. Yang satunya ribuan. Itu ada masalah di giroh, di akidah. Karena kita tahu betul ya bahwa hari ini banyak orang beragama tapi tidak berakidah. Sepakat nggak? Beda ya? Beda. Ya, beragama sama berakidah beda. Ya, contohnya apa misalnya? Rajin sholat tapi rajin maksiat. Itu kan beragama tapi tidak berakidah. Ya, rajin haji, rajin korupsi. Banyak ya? Gitu. Itu kenapa? Karena agamanya diisi banyak-banyak tapi girohnya tidak muncul. Teman-teman yang pernah mengalami tarbiyah pasti tahu bedanya ya. Belajar agama di sekolah 12 tahun dengan di tarbiyah 2 tahun itu rasanya berbeda karena yang satu menumbuhkan, satu lagi mengajarkan. Dua-duanya penting gitu, bukan nggak penting, penting tapi ilmu itu akan mudah diserap ya ketika fitrah itu tumbuh ya dengan baik. Termasuk nanti adab ya. Kalau fitrah tumbuh ini nanti adab itu masuk dengan mudah. Nah, kalau adab sudah tumbuh nanti ilmu masuk lagi lebih mudah. Maka ada istilah adab sebelum ilmu ya. Kalau dalam pendidikan ya, dalam pendidikan. Kalau untuk orang dewasa tentunya ilmu baru adab gitu ya. Dengan ilmu yang benar maka dia akan beradab. Tapi dalam penumbuhan dalam pendidikan itu adab sebelum ilmu gitu ya. Karena adab ini sebenarnya maksudnya bukan hasil ya. Adab ini adalah hikmah yang didapat dari para ulama begitu ya. Untuk hikmah-hikmah dalam kehidupan.
Nanti kita akan bahas ini. Jadi kalau ngelihat 3 ini berarti wajiban siapa? Orang tua gitu ya. Dan banyak kalau kita serahkan kepada sekolah itu jelas aja banyak anak yang gagal didik, gagal asuh, gagal ilmu dan seterusnya begitu. Next. Gitu ya. Maka nanti muncul masalah umum seperti ini. Ya, kembali lagi ke belakang, saya ingin kasih satu gambaran lagi. Nah, oke. Yang mana yang boleh di outsource sama lembaga? Yaitu yang paling kanan, taklim. Misalnya begini contohnya. Jadi tiga-tiga ini kewajiban orang tua ya kan, di akhirat yang ditanya bukan sekolah tapi orang tua kan, gitu ya. Nah, misalnya gini, anak kita pengen jadi ahli Quran, gitu ya. Dia senang banget sama Quran. Kita bukan pakar Quran, ya. Maka boleh nggak nitipin anak sama pakar Quran, ahli Quran? Wajib hukumnya. Itu masuknya ke taklim kan, pengajaran Al-Quran. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Al-Quran, tarbiyah, membuat anak beradab pada Al-Quran, membuat dia paham tentang ilmu-ilmu dasar Al-Quran itu orang tua. Sepakat nggak? Gitu ya. Jadi bedakan ininya, apa peran orang tua dan peran lembaga atau peran sekolah. Maka pendidikan itu tidak bisa diartikan sebagai persekolahan. Kita banyak orang tua nitipin anak di sekolah berharap anak-anak sudah soleh ketika tiba dari sekolah, tiba di gerbang rumah udah soleh gitu. Sementara guru-guru di sekolah, ustadz-ustadzah di sekolah itu berharap anak-anak sudah soleh dari rumah. Sampai di gerbang sekolah siap diajarkan gitu kan. Lalu pertanyaannya mensolehkan siapa? Nobody. Ya kan? Semua saling mengandalkan karena tidak paham perbedaan antara tiga ini. Next. Gitu ya. Nah, masalah umum yang sekarang sering muncul, next, adalah masalah anak-anak ya. Yang kita tahu semua nih ada narkoba, ada games, ada narkotika, tawuran, bunuh diri ya. Ini kan gagal asuh. Ini kenapa? Karena banyak kita tidak tumbuh dengan baik gitu ya. Nanti kita akan bahas ini. Nah, kita kadang-kadang misalnya seks bebas gitu ya, atau LGBT lah misalnya. Kita benci LGBT, tapi kita nggak tahu bagaimana membuat anak itu jangan sampai kena LGBT gitu kan. Depresi, narkoba gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas. Pornografi termasuk ya. Dan apa ya, kemarin sebelum sekitar setahun atau 2 tahun lalu diundang Bu Risman di Fakultas Hukum UI. Bu Risman memaparkan hasil risetnya, ya, bahwa ternyata anak-anak yang terpapar pornografi itu otak depannya, prefrontal cortex gitu ya, itu katanya mengecil sekian senti begitu ya, begitu. Jadi mengecil otak depannya gitu. Ini menarik gitu ya. Ternyata juga di berita buruknya apa? Berita buruknya adalah anak-anak yang terpapar pornografi gitu ya, itu yang hilang adalah cuma bijaknya yang hilang gitu ya. Tapi dia bisa terus pinter gitu. Jadi bisa sampai cum laude gitu ya, tapi bisa jadi dia tiba-tiba jadi bunuh diri atau bunuh orang begitu. Karena apa? Karena otak bijaknya itu hilang begitu ya. Gitu. Jadi saya banyak temukan di pernikahan-pernikahan tiba-tiba suaminya kabur gitu. Nggak ada alasan, nggak ada angin, nggak ada hujan nih. Jangan-jangan karena dia penggemar pornografi begitu. Oke, next. Gitu ya. Nanti kita akan bahas ini. Ya, jadi saya akan ngasih contoh juga gagal asuh begitu ya, atau gagal didik. Next, biar itu dulu. Nah ini status seorang ayah di Facebook, kebaca ya. Anak saya sekolah di sekolah Islam, full day. Saya nggak ngomongin sekolahnya nih ya, ngomongin tentang ada peran yang tidak dijalankan. Sejak TK, SD, SMP, SMA. Jadi sekolah di sekolah Islam full day, TK, SD, SMP, SMA. Pulang sekolah antar jemput. Steril nggak tuh? Steril banget kan? Dalam bayangannya dia steril. Udah sekolah-sekolah Islam full day, pulang antar jemput. Kami selalu mengontrol perkembangan sekolahnya. Sekarang anak saya kuliah di semester awal terkena LGBT. Apa dosa saya? Teman-teman bisa menjelaskan apa dosanya? Gitu ya. Ini salah satu dosanya menurut saya karena menyalahkan sebenarnya kepada sekolah. Dia merasa kalau anak sudah disekolahkan selesai semua. Padahal tadi ada aspek tarbiyah, ada aspek ta'dib, ada aspek taklim gitu ya. Ada seorang ibu datang ke saya, Ustaz Hari anak saya di pondok ya, hafal 19 juz kelas 2 aliyah. Bagus Bu, saya bilang. Tapi Ustaz kalau libur dari pondok gitu ya, itu merojahnya belang bentong gitu ya, sholatnya males, main game sampai pagi begitu ya, dan nggak mau diatur begitu. Kalau Ustadz Adianusa ini itu nyebutnya libur syariah gitu. Jadi syariahnya liburan gitu ya. Ini kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena ilmu agamanya diajarkan banyak-banyak, tapi girohnya, mahabbahnya, tauiyahnya, kesadarannya tidak ditumbuhkan dengan serta-merta begitu ya. Karena tadi ada fungsi-fungsi yang tidak ditumbuhkan, tarbiyah, ta'dib, mungkin taklim saja. Tarbiyah ta'dibnya tidak diberikan. Gitu ya. Jadi kalau ingin utuh menumbuhkan anak tadi ya, maka 3 peran ini harus ada nih dalam proses pendidikan gitu ya. Oke. Next. Nah, ini kasus yang sering saya paparkan nih, udah lama nih. Seorang ibu kirim artikel ke saya, tolong dianalisa katanya. Kok bisa anak-anak yang berjilbab rapi di SMP ketika kuliah membuka? Mungkin barangkali kita lebih cenderung, oh salah gaul gitu ya.
Teman-teman sekalian, saya nggak pernah percaya dengan ada anak salah gaul, yang ada salah asuh. Sepakat nggak? Ya, anak-anak yang diasuh dengan benar, gitu ya, yang fitrahnya tumbuh dengan paripurna, dengan utuh, begitu ya. Dia seperti ikan hidup di laut. Tahu ikan hidup di laut bertahun-tahun berendam di air garam tidak jadi asin badannya, gitu kan? Sama kayak Rasulullah 40 tahun di apa? Di jahiliyah tidak menjadi jahiliyah begitu ya, karena fitrahnya terjaga dengan baik. Nah, sementara anak-anak yang nggak tumbuh fitrahnya dan nggak tumbuh adabnya itu seperti ikan mati dia, gitu kan? Cukup 2-3 hari di air garam untuk menjadi ikan asin. Sepakat nggak? Nah, seperti ini Aquarin. Aquarin ini waktu SMP pinter dia anak ini. Dia UN-nya terbaik di kotanya Tanjung Pinang. Saya sekitar 4 tahun lalu ke Tanjung Pinang, saya cek betul dia di Tanjung Pinang. UN-nya terbaik di Tanjung Pinang, gitu ya. Terus kemudian nomor 3 terbaik di Kepulauan Riau, Kepri. Gitu. Jadi anak ini pinter. Makanya kalau kita lihat ya, anak ini hebat nggak belajar, luar biasa belajarnya. Ya, nggak mungkin dia bisa eksis di sosmed ya kalau tidak belajar hebat, gitu ya. Apa yang nggak tumbuh? Ya, yang tumbuh jelas belajarnya hebat ya. Yang kedua bakatnya hebat. Ya nggak mungkin dong dia bisa jadi YouTuber kalau nggak berbakat ya bikin personal branding. Apa yang nggak tumbuh? Dua hal. Yang pertama adalah keimanan. Sepakat, Bapak Ibu? Anak-anak yang melepaskan syariah ketika dewasa itu anak-anak yang selama ini barangkali syariahnya hanya sebagai aturan dan keterpaksaan, ya kan, bukan sebagai kecintaan dan kesadaran. Sepakat? Gitu kan? Karena ketakutan dan seterusnya. Gitu. Jadi ini ciri-ciri orang yang apa imannya tidak tumbuh ya. Dia cuman syariahnya diajarkan. Maka hati-hati dengan kata misalnya kata-kata pembiasaan gitu ya. Reward and punishment itu bukan dari Islam. Ya, pembiasaan itu bagus ya asal dimulai dengan kecintaan. Misalnya gini, anak-anak yang dibiasakan sholat dari kecil ketika besar sholat nggak? Sholat nggak? Belum tentu kan. Bisa aja mungkin dia tetap sholat tapi robotik mekanistik. Karena nggak ada giroh. Maka dalam mendidik itu ya, Hasan Albana itu menyebut pendidikan itu seperti berdakwah. Yang disentuh itu jiwa, hati gitu ya, giroh yang dibangun. Kalau ini nanti ngikutin lah, ya otak kita ngikutin. Nah begitu ya, jadi dia girohnya nggak muncul. Yang kedua apa? Anak-anak perempuan, ini anak perempuan ya, yang membuka aurat di ruang publik, itu anak perempuan yang tidak dekat sama ayah. Gitu ya, tidak dekat sama ayah. Dia mencari cinta di ruang publik dengan cara apa? Melepaskan auratnya gitu ya. Dia mencari cinta sebenarnya. Maka ada sebuah riset mengatakan anak perempuan yang tidak dekat sama ayah antara 10 tahun sampai 15 tahun itu berpeluang menyerahkan tubuhnya pada laki-laki yang dianggap sosok ayahnya. Dengan kata lain apa? Gampang dihamilin, ya, gampang dirayu, gampang dibujuk gitu ya. Kenapa? Mencari sosok ayah gitu ya. Gitu. Oke. Nah, fitrah lain apa misalnya ego gitu ya. Ini kadang-kadang ego ini juga jadi kerentanan. Mungkin kasus yang belum lama terjadi siapa? Si Reinhard Sinaga ya. Umur 35 tahun, ya masih ambil program doktoral gitu kan. Ternyata dia jadi pembunuh sadis, pemerkosa sadis gitu ya, ratusan orang diperkosa sama dia. Ternyata umur 35 tahun itu masih disuplai sama orang tua. Jangan-jangan dia rentan dalam pergaulan karena selalu disuplai. Tidak ditempa egonya ya atau kemandiriannya. Gitu ya. Jadi dan sama kan berita menjadikannya kok bisa ambil program doktoral sementara jadi pemerkosa gitu. Iya, karena memang nggak berkaitan antara kecerdasan dengan moralitas gitu ya. Dengan karena fitrah nggak tumbuh tadi ya, egonya. Jadi rentan dalam pergaulan. Nah gitu. Jadi banyak orang tua hari ini, orang tua milenial itu tidak menempa anaknya. Tadi tidak memukalafkan pada usia 15 tahun. Disuplai terus gitu ya sampai kerja kuliah dibayarin, nanti nikah dinikahin, kerja dicariin gitu ya, anak ditungguin gitu. Kapan mentasnya tuh gitu ya. Nah, ini kan jadi masalah dalam 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 peradaban nanti ya, secara kolektif akan jadi masalah peradaban gitu ya. Oke, next. Nah, ini saya pernah diminta untuk presentasi dampak kekerasan pada anak di sebuah lembaga. Ya, saya gambarkan seperti ini. Jadi ada 8 fitrah. Jadi saya bikin klaster fitrah itu ada 8 untuk memudahkan dalam melihat. Jadi misalnya fitrah iman ya. Itu jadi kekerasan itu bukan hanya fisik ya, anak dipukul, disakiti, ya termasuk masalah kejiwaan. Ya misalnya anak-anak yang benci agama, trauma sama agama, ya robotik, mekanistik dalam ibadah itu, jangan-jangan ada kekerasan dalam beragama di rumahnya dipaksa gitu ya, tidak ada tahapan gitu ya, tidak ada tahapan dalam pendidikan agama. Nanti kita bahas tuh 0 sampai 6 itu harusnya penuh cinta. Ya, jadi kalau misalnya anak sekarang 6 tahun ini di bawah 6 ke bawah gitu, diajak saum nggak? Boleh aja diajak saum ya, tapi dengan cara-cara yang seru gitu ya, yang indah, yang berkesan gitu ya. Kalau nggak selesai gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Karena memang Allah sendiri sangat presisi ya, Allah dan Rasulullah sangat presisi. Perintahkan sholat ketika usia 7 tahun kan.
Allah nggak bilang perintahkan sholat sejak dini. Kenapa? Karena Allah Maha tahu anak di bawah 7 tahun itu nggak suka formal, nggak suka teratur, gitu ya. Ini bagian dari tarbiyah sebenarnya. Jadi kita harus meneliti tuh hadis-hadis itu, bukan cuman menggunakan apa yang kita setuju gitu ya, tapi kita harus melakukan research seperti apa begitu. Hari ini kan banyak orang tua pengennya menggegas gitu ya, sepakat nggak? Kalau perlu begitu lahir hafiz Quran kalau perlu ya, begitu lahir langsung soleh gitu ya. Itu kalau fitrah tadi ibarat benih, kita tanamkan ya, kita tanam di tanah, baru tumbuh 2-3 helai daun, kita pengen buru-buru berbuah gitu ya, kita siram banyak-banyak, pupuk banyak-banyak, membusuk nanti akan. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah ini terus masuk misalnya fitrah belajar ya. Belajar itu fitrah, setiap anak tuh suka belajar, karena dia halifah kan. Gak mungkin halifatullah fil ard tuh gak suka belajar, karena diwariskan bumi dan seisinya. Ya langit dan semesta itu untuk di research gitu ya. Kata-kata akal itu di Al-Quran tersebar begitu. Nah kenapa ada hari ini anak benci belajar, malas belajar? Ya jangan-jangan ya karena kita salah memberikan motivasi, atau salah memberikan media belajar atau objek belajar yang tidak relevan dan seterusnya ya. Banyak orang tua sekarang senang anaknya umur 4 tahun udah masuk SD kalau perlu, 5 tahun masuk SD. Anak saya jeng 5 tahun masuk SD loh jeng gitu. Nanti coba perhatikan, kelas 4, kelas 5 hektik. Kenapa tidak selesai masa anak-anaknya dengan tuntas masa usia dininya. Nah jadi ini gambaran aja, nanti silakan dilihat. Jadi 8 ini nanti banyak fitrah yang tidak tumbuh ya dalam kehidupan anak. LGBT termasuk di fitrah seksualitas, anak-anak yang nggak pede, peragu, lambat ngambil keputusan gitu, atau egois di komunitas begitu ya. Tutur yang buruk, vandal ya, tidak apresiasi sama keindahan gitu ya. Terus anak-anak yang tidak merasa tidak tumbuh dengan baik gitu ya. Itu karena banyak tidak tumbuh fitrahnya, atau ada intervensi yang membuat luka gitu. Silakan. Next. Nah, ini next. Jadi kita tampilkan dulu ini ya. Ini gambaran-gambaran perilaku-perilaku orang tua, kekerasan pada anak yang menyebabkan anak-anak jadi tidak menyimpang fitrahnya. Jadi fitrah itu sendiri, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dia tidak berubah gitu ya, tapi tersimpangkan dia, atau tertutup, atau tidak tumbuh begitu. Gitu kan? Oke. Karena Allah mengatakan la tabdila li khalqillah, tiada perubahan atas fitrah Allah. Kecuali orang tua yang merubahnya gitu ya, ada intervensi. Oke. Next. Nah, ini kasus anak ya. Kasus fitrah juga terjadi pada orang tua. Nah, gitu. Ya, pada orang tua juga terjadi kasus perceraian hari ini ya, di mana-mana begitu. Indonesia mungkin negeri paling banyak perceraian, karena penduduknya memang banyak sih gitu ya. Tapi ini cukup menyedihkan ya. Ada data statistik tahun 2019 kemarin, ya angka perceraian itu 395.000 per tahun. 9.000 perceraian per tahun. Kebayang ya, 395.000 kasus perceraian per tahun. Itu kalau dibagi 365 hari, per harinya kurang lebih 1.200 keluarga bercerai. Kalau dibagi 24 jam, itu kurang lebih per jamnya keluarga bercerai 50-an. Kebayangkan gitu ya. Gimana peradaban ini mau tegak? Ya orang ngaji di mana-mana, kajian Islam di mana-mana, tapi perceraian makin besar gitu ya. Nanti kita akan bahas ini juga salah satunya karena banyak fitrah tidak tumbuh dalam pernikahan. Saya banyak mendampingi pasangan-pasangan, termasuk membuat family life coaching, dan saya melihat kerapuhan rumah tangga itu karena banyak fitrah-fitrah yang nggak tumbuh di masa anak-anak. Ya misalnya kalau teman-teman para bunda nih punya suami yang peragu, lambat ngambil keputusan, itu jangan-jangan banyak dimarahin waktu kecil. Atau punya istri galak gitu ya, banyak ngatur, jangan-jangan dia nggak punya sosok ibu waktu kecil gitu ya, atau terlalu maskulin keluarganya, dan seterusnya gitu ya. Nah ini nanti efeknya ke pernikahan. Oke ya, terus next, nah ini kasus, belum lagi KDRT ya, next sudah. 25.000 kasus kekerasan, ini kekerasan fisik ya. Nanti belum lagi tadi kekerasan terkait dengan fitrah ya, dengan kejiwaan dan seterusnya. Next, kita cepetin aja. Nah ini seorang pakar, Profesor Dr. Muhammad Daniel Rashid di Surabaya mengatakan penyebab perceraian dalam rumah tangga itu dua. Ya. Pertama, keluarga tidak punya misi pernikahan, tidak punya peran peradaban gitu ya. Pernikahan ini mau dibawa kemana sih? Gitu ya, dalam rangka membangun peradaban, dalam rangka menyeru kebenaran. Biasanya mengalir aja begitu, gitu ya. Kalau suami disuruh bikin misi keluarga biasanya atau misi pernikahan, suaminya nggak mau biasanya gitu ya. Padahal misi pernikahan ini ibaratnya rute penerbangan atau rute perjalanan. Kebayang ya, ke sebuah kapal terbang take off gitu sampai di atas, kemudian pilotnya lupa ya rute penerbangan gitu. Kira-kira gaduh nggak pesawatnya? Gaduh ya. Apalagi pernikahan ini adalah bahtera. Kalau kapten kapalnya tidak tahu rute perjalanannya, pasti gaduh. Sebagus apapun komunikasi dalam rumah tangga, pasti gaduh. Karena ayah itu imam kan ya. Kebayang nggak kita mimpin sholat,
lagi udah takbir gitu ya, udah qomat gitu ya, udah qomat tiba-tiba ayahnya nengok ke belakang, mohon maaf ya para makmum menghadap kemana ya sholatnya gitu, itu pasti gaduh tuh staff itu. Ya, karena ayah ini tidak punya mission. Ada lagi seorang yang bilang, "Ngapa sih punya misi-misian dalam pernikahan gitu ya, kayak perusahaan aja," gitu. Saya bilang, "Ketahuilah bahwa perusahaan paling tua di muka bumi adalah keluarga." Sepakat nggak? Perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya awalnya perusahaan keluarga kan, kemudian dia meng-hire karyawan dan seterusnya. Jadi, company paling tua itu adalah family, gitu. Terus yang kedua, menyebabkan perceraian adalah tidak tahu mengurai masalah. Tidak ada upaya untuk saling mencahayakan, yang ada saling komplain, sepakat nggak? Ya ketika ada fitrah-fitrah tidak tumbuh, misalnya ayah peragu atau bundanya galak gitu ya dan seterusnya, tidak ada karena nggak tahu ya ini ada masalah fitrah apa nih gitu ya. Lalu kemudian tidak tahu cara mengurainya, kemudian tidak tahu cara memposisikannya dan cara menggali, akar masalahnya. Kemudian jadi bertumpuk, jadi benang kusut gitu ya. Saya menangani, beberapa pasangan yang bertikai itu dari usia 1 tahun pernikahan, ada yang tahun ke-5, tahun ke-10, ada terakhir itu tahun ke-20 dan yang paling terakhir itu tahun ke-37, kebayang nggak? Usia 37 pernikahan masih bertikai begitu, ya. Karena ada masalah-masalah yang tidak selesai sepanjang pernikahan. Jadi kalau saya melihatnya sih mereka sebenarnya sudah bercerai sebelum waktunya gitu ya, walaupun masih serumah gitu. Karena tadi ya, tidak punya kemampuan mengurai masalah, tidak punya kemampuan saling mencahayakan, yang ada saling komplain, begitu ya. Tidak ada upaya asah asih asuh, yang ada saling saling, berantem begitu ya, saling bertikai. Oke, next. Gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya membuat panduan ya, 2 buku ya, satu Fitrah Based Education, bagaimana mendidik anak dengan baik dan utuh, yang kedua adalah Fitrah Based Life. Dua-duanya digali dari Islam tentunya, dari wahyu, tapi coba saya strukturkan knowledge-nya, biar memudahkan kita dalam mendidik anak gitu ya. Misalnya begini, kalau ada pakar, ustadz misalnya bilang kata anak gitu ya, anak harus titik-titik misalnya, kadang-kadang nggak disebut ya, anak itu usia berapa gitu kan. Nah, kan kita mesti definisikan dengan benar tuh, anak tuh usia berapa, karena sampai usia 15 pun disebut anak kan, tapi berbeda kan, gitu. Misalnya ada seorang pakar ngomong begini, pakar parenting misalnya, "Anak tuh jangan dibiarkan, anak harus dipaksa," gitu ya, "kalau dibiarkan nanti jadi liar." Sepakat nggak? Sepakat nggak? Bingung kan? Apalagi orang tua muda gitu ya, "Anak jangan dibiarkan, nanti liar," gitu ya, "anak harus dipaksa." Ya tergantung usia gitu kan, sepakat nggak? Usia, kalau usia di bawah 7 dipaksa, patah dia. Bahkan sholat aja belum diperintah di bawah 7 kan. Kita kita lebih hebat dari Tuhan kalau begitu, kalau memaksa anak di bawah 7. Sholatnya baru diperintah usia 7, di bawah 7 tuh nggak ada perintah sebenarnya. Yang ada adalah membuat mereka terpesona, buat mereka seru, buat mereka jatuh cinta tuh di bawah 7, buat mereka berkesan, gitu ya. Caranya gimana? Pikirkan sendiri, tiap keluarga beda-beda, tiap anak beda-beda. Jadi yang saya buat tuh framework ya, bukan tips and trick parenting tapi framework. Bagaimana membuat anak jatuh cinta pada Allah di bawah 7 tahun. Untuk fitrah iman. Jatuh cinta pada Allah, jatuh cinta pada Rasul, jatuh cinta pada kebaikan-kebaikan Islam. Itu dulu aja, bukan sempurnanya amal. Ya, jadi agenda kita kadang-kadang boro-boro jatuh cinta ya, kita lebih sibuk pada target-target. Gitu ya, mohon maaf misalnya menghafal Quran. Menghafal itu bagus ya, tapi tolong metodenya dan tahapan. Cinta dulu diawali. Gitu ya, kadang-kadang kita cinta belum udah dijejelin macam-macam ya. Akhirnya anak-anak muntah gitu ya, benci sama agama. Di bawah 7 itu cinta dulu gitu ya, bukan tertib waktunya, tertib, amalnya, bukan. Cinta dulu, buat dia jatuh cinta pada kebaikan. Itu fitrah iman ya. Makanya Rasulullah membiarkan cucunya main kuda-kudaan di punggung beliau di bawah 7 tahun, ya. Lagi sholat, ya, lagi sujud tiba-tiba cucunya naik, bermain di atas punggung beliau, beliau nggak marah. Kenapa? Karena ini bukan fase tertib, ya. Ini fase membuat anak terpesona dengan sholat, dengan sujud, dengan Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita tergesa, patah dia. Saya sering bilang gini, banyak hari ini orang bikin metode menghafal Quran sejak kecil. Tapi saya jarang menemukan bagaimana membuat anak jatuh cinta pada Allah sejak kecil. Jatuh cinta pada Quran sejak kecil. Itu jarang metode-metode itu ditemukan. Kenapa? Karena tadi mindset tentang pendidikan adalah persekolahan, anak-anak harus dijejelin banyak-banyak supaya bisa kompetisi begitu ya. Begitu, nanti ada tahapannya kok. Gitu. Bahkan beliau Usman bilang di bawah 7 tahun itu bukan pusat kepintaran. Di bawah 7 tahun itu pusat perasaan gitu ya. Kalau Ustadz Adi Nurusfi, guru saya menyebutnya usia di bawah 7 itu adalah puncaknya imajinasi dan abstraksi. Ini sebenarnya berkaitan kan dengan tadi Rasulullah, perilaku Rasul pada cucunya, ucapan para psikolog dan praktisi itu sebenarnya sejalan gitu ya. Oke, itu teman-teman sekalian. Jadi ada tahapan yang penting dalam pendidikan agar nanti di ujungnya jangan berantakan, nanti kita akan bahas itu. Gitu ya. Next. Ini kita cepetin aja ya. Ini kesalahan fatal kita sebagai orang tua adalah tidak pernah merenung ya, tidak pernah refleksi apa sih pendidikan itu? Yang mau dibawa kemana sih anak-anak kita?
dikaitkan dengan penciptaan gitu. Kita kan hadir buat jadi khalifatullah fil ard. Kalau gitu kurikulumnya harus kemana nih gitu ya, harus mencetak anak ya jadi khalifah kan gitu ya. Lalu terus khalifah itu apa gitu, apa mesti dilakukan? Nah ini tadi ya, tidak on mission, tadi ya untuk jadi pekerja, untuk ya selalu begitu ya karena kita tidak punya landscape yang utuh ya tentang manusia, tentang peradaban, tentang pendidikan gitu ya. Jadi nggak dikaitkan dengan peradaban sama sekali. Next. Akibatnya apa? Kita cuma ikut-ikutan. Nah kan, kalau sudah ikut-ikutan, ikut arus, tidak mandiri, tidak berdaulat dalam pendidikan, maka yang terjadi apa? Terjadi anak-anak yang kerdil, tidak dewasa tadi ya. Sampai S2 masih dibayarin, sampai S3 masih dibayarin gitu ya. Padahal mukallaf itu usia 15 dan itu syariah gitu ya, harus kita jalanin. Maka ulama-ulama dulu meninggalkan tradisi ya, seperti di Sumatera ada yang namanya surau merantau. Anak-anak di Minang dulu ya, di Sumatera itu kalau usia 10, 11 tuh tidurnya udah di surau, di masjid tidurnya. Malu tidur di rumah anak laki-laki itu. Begitu ya. Anak perempuan mungkin sampai malam kemudian pulang. Tapi anak laki itu malu kalau tidur di rumah. Nanti usia 14, 12, 13 mulai merantau. Nanti 15, 16 sudah punya toko kain, ya, punya restoran Padang begitu. Begitu cara ulama dulu ya memandirikan anak-anak kita. Bukan hanya masalah finansial ya, kemampuan bertanggung jawab, kemampuan memikul beban syariah begitu. Nyata waktu saya ke Aceh, ada teman di Aceh mengatakan di Aceh juga ada Pak Hari, namanya menasah medagang. Itu peninggalan ulama dulu. Menasah itu artinya madrasah ya. Jadi anak-anak usia 9, 10, 11 itu tidurnya di menasah. Jadi madrasah, masjid yang ada madrasahnya, tempat belajar begitu. Nanti usia 12, 13 itu sudah mulai mendagang dia, ikut ke laut ya, ikut bisnis, jadi sama saudagar begitu. Maka tadi betul ya peradaban-peradaban Islam zaman dulu tuh usia 16, 17 sudah tampil ke pentas peradaban. Nggak kayak anak-anak kita sekarang hari ini. Bukan salah mereka ya, salah kita karena kita ngikutin arus kan. Ngikutin arus. Ada banyak anak-anak yang kerdil, nggak dewasa. Ya, ada seorang ustadz mengatakan, buat apa kita latih taklif syar'i anak kita dari kecil? Kita latih dia dengan puasa, zakat, puasa, sholat, doa-doa gitu ya, baca Al-Quran. Tapi tidak kita mukalafkan ketika usia 15. Semua yang kita ajarkan itu biar apa? Biar agar dia supaya apa? Supaya mukalaf kan? Supaya mampu memikul beban syariah gitu ya. Jadi ada ketidaksambungan dalam proses pendidikan. Ya, akhirnya yang terjadi anak-anak kita tidak dewasa. Berikutnya lagi bakatnya hilang. Ya, bakatnya penting dalam pendidikan. Ya, di zaman Nabi bakatnya juga ditumbuhkan. Para sahabat itu diamati sifat uniknya, kemudian dikasih tugas. Rasul tidak pernah menyuruh Abu Bakar menjadi Umar misalnya. Rasul tidak pernah menyuruh Umar menjadi Abu Bakar gitu kan. Umar yang temperamental sifatnya itu kemudian dimuliakan menjadi seorang Amirul Mukminin yang sangat tegas sama kebenaran gitu ya. Sementara Abu Bakar itu orang yang sangat sensitif gitu ya, perasaan. Ya, tapi tidak disuruh jadi Abu Bakar, suruh jadi Umar. Abu Bakar tetap dengan sensitif, dengan mellow-nya begitu ya, dengan orang yang sangat apa? Sangat halus perasaannya. Tapi begitu jadi CEO, jadi Amirul Mukminin yang sangat tegas sama kebatilan. Sepakat? Abu Bakarlah yang mengatakan ketika ada nabi palsu, ya Musailamah al-Kadzab, bagaimana umat bisa seperti ini sementara Abu Bakar masih ada. Gitu kan? Ini kan menggambarkan orang-orang yang fitrahnya tumbuh dengan baik ya. Jadi bakatnya juga zaman Nabi itu bakat ada gitu ya. Walaupun belum ada pemetaan bakat dan seterusnya. Next. Sedikit lagi. Saya cepetin aja next. Ya, kalau sudah kacau baru kita menyesal ya. Padahal kita tahu anak-anak itu lahir di alam ruh itu sudah Allah install fitrah. Next. Kita cepetin aja 1 menit lagi. Nah ini jadi fitrah itu apa sih kalau begitu? Fitrah adalah, para ulama mengatakan, fitrah adalah konstitusi, kondisi, karakter yang Allah persiapkan untuk menerima agama. Jadi fitrah ini dengan dinullah ini kompatibel. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan fitrah yang dalam diri manusia disebut fitrah al-gharizah. Sementara kitabullah disebutnya fitrah al-munazalah. Jadi ini kompatibel. Gitu ya, karena Allah bekalkan di dalam dan kemudian Allah juga kasih panduan di luar. Termasuk tadi Allah ikut intervensi juga ya untuk selama manusia di dunia. Jadi ada 3 unsur yang stabilitas dalam kehidupan manusia. Allah yang selalu memandu, kitabullah yang jadi panduan, ya jadi kompas dalam kehidupan. Yang ketiga adalah fitrah dalam diri kita, ya atau ruh itu, gitu ya. Maka dikompatibel. Nah hari ini orang tua misalnya contoh kompatibel itu di mana? Contoh sederhana misalnya. Ya anak-anak kan lahir dalam keadaan fitrah begitu ya. Hari ini orang tua mengeluh anaknya susah bangun subuh. Padahal bangun subuh itu fitrah, sepakat nggak? Pernah punya bayi? Jam 2 bangun, jam 3 bangun gitu kan. Yang suruh tidur lagi siapa? Orang tua kan, gitu ya. Jadi ternyata bangun sholat subuh itu kan syariah ya, sholat subuh. Itu sudah disiapkan sejak lahir. Hari ini orang tua mengeluh anaknya mager, malas gerak di kamar gitu ya. Padahal semua anak waktu lahir suka gerak, mutaharik itu fitrah.
Ya, anak-anak suka berdinamis dia, ya leader dia, gitu ya. Khalifah di muka bumi itu nggak pendiam kan, dia harus energik gitu kan. Kita yang cubit dia, kita suruh diam dia. Akhirnya ketika besar jadi rusak gitunya, ya, jadi mager baru kita bingung, gitu kan? Gitu. Kalau misalnya gini, anak saya tuh bandel Ustaz, di rumah tuh suka naik-naik teralis, umurnya 4 tahun ya, manjat-manjat tembok, manjat-manjat bupet. Saya bilang yang nakal tuh orang tuanya apa anaknya? Gitu ya. Yang nakal orang tuanya. Kenapa? Rumahnya kurang luas. Sepakat nggak? Anak di bawah 7 tahun itu belajarnya di taman, di kebun ya, bukan di rumah gitu ya. Maka disebut taman kanak-kanak kan, kan belajar di taman, raudhoh ya, Bustanul Afar atau Afar belajar di raudhoh. Kalau ada taman kanak-kanak belajarnya di gedung, namanya gedung kanak-kanak gitu kan, ada yang salah. Jadi ini kadang-kadang kita yang bolak-balik begitu, kitanya sebenarnya tadi yang intervensi. Ya, berikutnya lagi orang tua mengeluh misalnya anaknya hari ini apa ya, misalnya jorok gitu ya, pipisnya sembarangan begitu. Ya padahal waktu kecil semua anak itu anti najis kan. Kalau bajunya basah nangis minta ganti ya kan. Kalau pipis nangis, pup nangis. Karena fitrahnya tuh nggak suka kejijian gitu kan. Nah kitalah kemudian yang ngasih pampers, ngasih apa sehingga pampers boleh ya kalau pergi tapi jangan lebih dari 2 jam. Kadang-kadang berjam-jam gitu ya pakai pampers akhirnya apa? Early warning untuk anti najisnya jadi hilang. Itu kan fitrah sebenarnya gitu ya dan seterusnya. Jadi banyak fitrah ini tidak tumbuh dikarenakan atau terhalang dikarenakan intervensi kita. Ini jadi itu definisi fitrah. Next gitu ya. Maka dalam pendidikan itu penting ya. Ini ada ucapan seorang ulama mungkin sebagai penutup gitu ya. Kata ulama ini begini, ya murabi sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Allah lah murabi kita semua termasuk anak kita. Jadi kalau kita punya anak, punya murid, kita ini cuman kepanjangan tangan gitu. Allah lah murabi sejati. Murabi itu pendidik ya. Kenapa? Karena Allah lah al-Khaliq ya, pencipta yang telah menciptakan fitrah itu. Jadi Allah pertama Al-Khaliq ya, pencipta fitrah dan menciptakan fitrah itu. Itu pertama itu. Yang kedua Allah jualah yang telah menyediakan jalan. Jadi Allah juga siapkan jalan bagi fitrah itu tumbuh, berkembang dan bekerja sesuai dengan tahapannya. Jadi Allah menyediakan itu. Maka ada usia nanti kan. Ada masa anak, masa muda, masa Allah siapkan itu, tahapan itu. Yang ketiga, Allah juga tetapkan syariah untuk memandu fitrah itu agar tumbuh indah, sempurna dan berbahagia, gitu ya. Maka kata ulama ini, maka para orang tua, para aktivis pendidikan, ya, para guru, just follow the fitrah. Ikuti aja fitrah itu. Pandulah dengan kitabullah, ya, maka menjadi sempurna dia, menjadi utuh dia tumbuhnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini ucapan seorang ulama ya untuk menasihati kita bahwa kita tuh nggak boleh lebay karena musuh fitrahnya cuma 2. Kalau nggak lalai, lebay gitu ya. Kalau lebay, lalai. Ini musuh fitrah ya, berlebihan dalam mendidik atau cuekan gitu ya. Maka saya membuat tahapan-tahapan yang untuk memudahkan. Satu slide lagi deh. Gitu ya, next. Terus. Saya ingin tunjukkan satu slide lagi tentang tahapan pendidikan terus. Jadi kita itu seperti benih ya, tumbuhnya sudah dengan tahapan terus. Nah ini tahapan fitrah harus tumbuh, gitu ya. Tumbuh dengan sebaik-baiknya. Next. Nah ini saya buat tahapannya. Next, satu slide lagi. Next, terus. Oke, terus cepetin aja. Oke, terus. Oke ini ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini namanya framework ya. Ini framework dalam pendidikan anak. Ini framework yang general. Nanti ini di breakdown jadi lebih kecil lagi, lebih rinci. Yang sebelah kiri itu fitrah gitu ya. Fitrah dan adab, yang sebelah atas itu usia. Jadi ketika mendidik anak gitu ya, kita harus ada tahapannya. Sama kayak nanam pohon ya, nggak tiba-tiba berbuah. Sepakat nggak? Nah hati-hati makanya. Maka nggak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Gitu kan, semua ada sunatullahnya. Ya kebayang tadi ya, kita baru dikasih benih sama Allah, kita tanam, baru 2 helai 3 helai daun, pengen buru-buru beradab, pengen buru-buru soleh, ya pengen buru-buru kita siram banyak-banyak, pupuk banyak-banyak, akhirnya apa? Membusuk akarnya. Nah mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bisa belajar lebih dalam. 1 jam ini nggak cukup tentunya ya. Tapi paling tidak kita harus punya cara pandang yang benar tentang manusia. Apa itu manusia seutuhnya, apa itu konsep fitrah, dan kemudian framework-nya untuk teknisnya, agar kita jangan lebay, jangan lalai. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat. Al-haqqu min rabbikum. Fala takunul mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakallah khair katsir. Ustadz Haris Santosa atas materinya luar biasa, komprehensif sekali. Saya yakin memang waktu 1 jam dan apalagi secara online begitu ya,
sangat-sangat tidak cukup begitu untuk kemudian memberikan penjelasan secara menyeluruh, tapi paling tidak hari ini setidaknya kita punya sudah memberikan konsep gambaran. Ya. gambaran utuh lah. Yep. Siap, Ustaz. Paling tidak tadi sudah diberikan gambaran utuh, konsep juga, dan kita insya Allah akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan ya saya akan bacakan Ustadz beberapa pertanyaan. Mohon maaf Ustadz, lebih baik saya langsung bacakan 3 pertanyaan lalu Ustadz jawab, atau 1 pertanyaan dan dijawab langsung? 3 pertanyaan boleh. Kalau senada ya pertanyaan. Langsung 3 aja Ustadz ya. Ya kalau senada. Oke, Ustadz. Baik. Baik Ustadz. Ini pertama ada pertanyaan dari Gebrina Mutia. Bagaimana cara menumbuhkan ghiroh kepada anak, sedangkan kami orang tua juga merasa ghiroh kami sendiri kurang. Sekali lagi saya ulang, bagaimana cara menumbuhkan ghiroh kepada anak, sedangkan kami orang tua juga merasa ghiroh kami kurang. Selanjutnya, mungkin itu dulu Ustaz, pertanyaan yang pertama itu dulu Ustaz. Baik. Ya terima Karena kasih tidak Bu berkaitan untuk Mutia. pertanyaan selanjutnya. Ya syukron Fatur. Jadi kalau itu masuknya giro itu sebenarnya lebih ke kalau iman ya, fitrah iman itu di fitrah keimanan. Jadi 0 sampai 6 itu karena anak-anak sedang puncaknya perasaan, imajinasi adalah saat yang tepat untuk membangun giro sebenarnya. Ya, 0 sampai 6 ini terputus-putus suaranya. Halo? Bisa? Masih putus-putus? Ya, sudah. Cukup? Sudah baru nyambung Ustaz. Ya. Sudah, ya. Jadi 0 sampai 6 tahun itu tahap untuk menumbuhkan mahabbah 0 sampai 6. 7-10 itu menumbuhkan tauiyah ya, kesadaran. 11-14 baru wazifah ya, pembebanan agar nanti anak-anak beramal dengan kesadaran penuh begitu. Nah, kalau orang tua belum punya giroh gimana gitu ya. Sementara kita harus menumbuhkan giroh. Ada sebuah kaidah yang mengatakan begini, raise your child, raise yourself gitu ya. Kalau kita menumbuhkan fitrah anak-anak kita, maka nanti fitrah kita juga tumbuh. Jadi anak itu bukan beban, anak itu karunia. Ya, kalau kita ingin giroh kita tumbuh, coba tumbuhkan giroh cinta anak-anak kita kepada Allah. Nanti kita refleksi kan. Misalnya gini ya, kita pengen betul anak saya itu cinta sama Al-Quran, cinta betul sama Allah. Caranya gimana? Kita refleksi. Nah, gue aja belum cinta sama Quran ya, belum cinta. Itu bisa barengan paralel. Oke, besok saya akan bacakan kisah tentang Rasulullah misalnya, karena kalau di bawah 7 kan giroh, cinta begitu ya, kisah. Nanti malam hari tuh Bunda membaca buku tentang Rasulullah dan coba dirasakan, direnungi ya sampai meresap ke dalam sehingga nanti tumbuh giroh. Karena membacakan kisah itu kan nggak bisa Rasulullah lahir sekian tahun gajah bla bla bla, nggak bisa kan, harus dengan ekspresi gitu ya, membacakan kisah itu, dan ekspresi itu lahir dari bukan pura-pura gitu. Jadi tolong dicatat tuh, anak-anak adalah makhluk yang paling sensitif sama orang yang pura-pura gitu. Jadi jangan pernah bersikap palsu depan anak-anak. Dia pasti sensitif, dia tahu mana yang asli, mana yang palsu. Nah itu kan jadi mendorong fitrah kita untuk tumbuh kan. Oke, besok pagi saya akan bacakan kisah sama anak saya berusaha untuk jadi apa diri saya gitu ya. Maka kita jadi berusaha kan malam hari untuk jadi apa adanya tapi dengan yang sejati gitu, dengan sesungguhnya. Bukan apa adanya dengan kebodohannya, apa adanya dengan kesejatiannya. Begitu ya. Nah itu jadi mendorong itu. Itu kalau di bawah 7 tahun. Kalau anak kita 7 sampai 10, nah giroh di 7 sampai 10 itu dengan banyak aktivitas ya, naik gunung, napak tilas sejarah gitu ya. Nah, ini ayah-ayah yang pemalas ini ya jadi terpacu kan. Karena apa? Mengajarkan giroh anak sama sama Rasulullah, sama sahabat, sama ulama itu nggak bisa di ruang kelas gitu ya. Mungkin di ruang kelas membacakan riwayat hidupnya iya. Tapi membuat anak tumbuh girohnya itu harus dengan langsung gitu ya. Misalnya kalau masih hidup ulamanya harus bertemu ulama. Kalau sudah mati mungkin berkunjung ke makamnya gitu ya. Kalau sudah wafat gitu ya. Atau napaktilas sejarah misalnya, napaktilas sejarah Muhammad Al-Fatih ke Masjid Sofia misalnya gitu ya. Nah, itu berdoa sama Allah biar diberikan rezeki, biar bisa umroh bersama, napaktilas saja backpacker ke Turki misalnya gitu ya. Itu karena usia 7-10 itu giroh nggak bisa diceritakan. Dia harus menyentuh, memegang, merasakan. Ya dia harus melihat dunia bekerja. Bagaimana Islam itu bekerja gitu ya. Maka penting untuk napak. Kalau nggak usah jauh-jauh ke Turki ya. Misalnya napak tilas sejarah kerajaan Islam, Mataram Islam di Yogyakarta untuk berkunjung ke Tegalrejo.
Nah kita undang Ustadz Salim Filah misalnya kan untuk bercerita. Itu pulang dari sana, saya jamin giroh itu muncul. Dan orang tua juga ikutan kan. Orang tua nanti muncul girohnya juga gitu. Jadi apa ya, mari kita membersamai anak-anak kita, biar nanti fitrah kita tumbuh bersamaan dengan fitrah mereka gitu ya. Jangan mati gaya gitu ya. Maka harus tadi framework harus paham betul ya. Kalau sampai 6 itu apa sih? 7 sampai 10 apa sih? Nah 11 sampai 14 ini tahap untuk ditempa gitu ya. Jadi anak-anak bukan lagi belajar keimanan dengan napaktilas, bukan. 11 sampai 15 itu udah mulai real, lebih real lagi begitu ya. Misalnya apa? Ada proyek-proyek dakwah bersama gitu. Nah, ini masjid depan rumah ini sepi ya nak ya. Gimana kalau ini jadi proyek sama kamu ya nak, misalnya gitu ya. Atau nak di sini banyak doafa ya. Bagaimana kalau kita bikin semacam fundraising, jadi proyek keluarga ya nak. Atau gimana kita coba membuat pilot project untuk pemuda-pemuda masjid di sini misalnya. Nah, jadi udah mulai dilibatkan dalam dakwah. Nah, orang tua nanti muncul girohnya gitu ya. Karena dia berusaha, karena gini, yang namanya orang tua tuh nggak mungkin pengen anaknya celaka kan. Dia pengen anaknya tumbuh dengan baik kan. Maka jadikan anak itu sebagai alasan kita untuk hidup, gitu. Alasan untuk kita tumbuh fitrahnya, karena anak itu karunia, gitu ya. Percaya sama saya. Kalau kita berusaha untuk itu nanti pengen punya anak banyak deh, gitu ya. Karena makin banyak anak itu justru betul tuh banyak rezeki, banyak karunia kan. Kita jadi berusaha untuk tumbuh. Kalau banyak anak kurang rezeki itu berarti menjadikan anak sebagai beban ya, bukan sebagai karunia, begitu. Oke? Mudah-mudahan manfaat. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz, menarik dari Hana. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Tadi dibahas bahwa sistem sekolah modern kita saat ini tidak membentuk human being, hanya membentuk human thinking dan human doing. Tapi di sisi lain sekolah formal sudah menjadi sebuah sistem kultural di Indonesia ini. Maka bagaimana Ustadz rekomendasi dari Ustadz untuk menyekolahkan anak? Apakah lebih baik homeschooling atau mengikuti sistem pendidikan sekolah seperti biasa dengan beberapa catatan? Seperti apa frameworknya Ustadz? Iya, saya bukan penganut homeschooling juga ya. Saya juga bukan penganut unschooling. Kalau bagi saya sekolah itu cuma opsi, ya, bukan kewajiban. Kalau saya opsi. Kalau dibutuhkan ya kita sekolahkan. Kalau nggak butuh nggak sekolah. Nah, saya juga ada yang sekolah, ada yang enggak. Tapi juga kalau misalnya kita mikirin homeschooling, cuman membawa pelajaran sekolah ke rumah, apa bedanya sama sekolahan begitu kan? Kan tadi pendidikan ada tarbiyah, tadib dan taklim, begitu. Nah kan memang kalau anak nggak sekolah hari ini dianggap anak kurang ajar gitu kan ya, anak nggak makan bangku sekolahan gitu ya. Iya. Tapi ya kan, tapi saya lihat angkatan orang tua kelahiran 90, kelahiran 80, 90 udah mulai berubah nampaknya gitu ya. Dan menteri yang sekarang juga kelihatannya sudah mulai lebih fokus kepada keterampilan gitu ya, belajar di mana saja. Tapi juga hati-hati itu. Kadang-kadang kita jadi antitesa gitu ya, dari sekolah formal yang mencekam gitu ya, sekarang jadi sekolah liberal gitu ya. Sekarang problemnya bukan itu, bukan yang formal atau yang informal. Problemnya apa? Orientasinya mau kemana gitu ya. Kalau orientasinya masih mencetak kuli, ya masih mencetak pencari makan gitu ya, buat apa juga gitu. Nah kalau bagi saya sekolah itu opsi ya. Kalau kita butuhkan ya kita sekolah. Kalau enggak, karena ilmu itu bisa didapat dari manapun. Sepakat nggak? Ya, Gitu ya. sepakat. Nah, bisa dapat dari manapun gitu ya. Juga termasuk nanti yang kedua dengan misi keluarga. Misi keluarga kita mau melahirkan apa misalnya. Ada misi pendidikan keluarga misalnya kayak Pak Habibie ya. Agar agar Ilham dan Thorik itu bisa melanjutkan perjuangan Pak Habibie membuat pesawat terbang buat Indonesia gitu ya. Maka kita perhatikan Pak Habibie dan Ilham itu Thorik dan Ilham itu sekolahnya tinggi kan sampai S3. Karena memang dia melanjutkan perjuangan Pak Habibie gitu ya. Itu kan termasuk misi keluarga. Termasuk misalnya ayah bunda punya misi misalnya keluarga kami adalah keluarga Qurani yang akan membuat mencetak para ulama Quran misalnya gitu ya. Nah itu anak-anak harus ke sana arahnya gitu ya, karena anak-anak itu bukan sekedar anak ya, bukan anak biologis tapi anak ideologis yang melanjutkan perjuangan, gitu kan? Maka konsep dalam Islam itu bukan parenting semata tapi regeneration parenting. Bagaimana anak kita melanjutkan perjuangan, gitu ya. Makanya kalau kita mendoakan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, Nabi Muhammad SAW itu selalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya. Karena Rasulullah dan keturunannya Rasulullah nggak punya anak laki ya, tapi dengan para sahabatnya, termasuk juga Ibrahim dengan keturunannya, itu melanjutkan perjuangan gitu kan. Jadi yang namanya anak itu harus melanjutkan perjuangan ayah ibunya dalam bidang perjuangan yang sama. Nah ini tergantung tadi ya, misi keluarga mau dibawa kemana. Kalau Gen Halilintar misalnya ya, ini saya ambil contoh ini karena ini terlepas dari anaknya kecilan di YouTube ya. Saya ambil contoh karena dia konsisten. Jadi saya pernah sepanggung dengan Pak Hali gitu. Saya tanya, Pak Hali apa misi keluarga Anda? Gen Halilintar. Oh misi kami ingin mencetak para pengusaha yang bertakwa. Pengusaha yang bertakwa. Dan saya lihat Pak Hali itu konsisten ya. Dia tuh pengusaha dulu punya bisnis di Margonda, Bimbel ya. Sekarang masih bisnismen.
Ketika melamar Bu Gen juga dia bilang, saya akan melamar kamu untuk mendapat insya Allah akan lahir 12 anak yang saya akan jadikan pengusaha gitu. Jadi konsisten dia. Nah dia cerita habis tiap sholat subuh anak-anaknya di coaching bisnis gitu ya. Maka kita perhatikan ya, bagi dia sekolah itu pilihan gitu kan, karena dia homeschooling kan anak-anaknya. Itu make sense. Kenapa make sense? Karena memang ingin jadi pengusaha gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya tadi ya, pahami tentang konsep tarbiyah, tadib, dan taklim gitu ya. Sekolah itu taklim. Kalau dibutuhkan ya kita pilih gitu ya. Kalau nggak dibutuhkan kita bisa ambil lembaga, bisa kuliah online dan seterusnya. Kita gitu ya. Kalau tadi konsep itu. Yang kedua ya terkait dengan misi keluarga. Misi keluarga kita mau dibawa kemana gitu ya. Nah misi keluarga kita menentukan kurikulum di rumah gitu ya. Agar anak dan keturunan itu bisa melanjutkan perjuangan kita gitu ya. Agar nanti yang Rasulullah katakan kalau wafat seorang anak Adam terputus 3 hal ya. Terputus amalnya kecuali 3 hal. Anak yang soleh, amal jariah, ilmu yang manfaat. Saya melihat misalnya Pak Habibie ya, almarhum. Pak Habibie itu tiga-tiganya dapat insya Allah ya. Dia wafat meninggalkan pabrik pesawat terbang kan. Anak yang soleh yang melanjutkan pabrik pesawat terbang, gitu ya perjuangannya, itu pahalanya mengalir terus tuh. Yang kedua adalah pabrik pesawat terbang, amal jariah. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi saya berharap ya kita wafat tuh dalam keadaan bisa meninggalkan legacy yang bisa terus menjadi pahala kita sampai akhir zaman. Itu salah satunya adalah anak. Ya, maka anak dalam Islam itu bukan sekedar anak ya, dia anak yang melanjutkan perjuangan. Nah, ini nanti jadi kurikulum di rumah gitu ya, bukan sekedar mengantarkan dia jadi pekerja, jadi apa, jadi pengusaha, bukan sekedar itu ya, tapi bagaimana mengantar anak-anak kita agar mampu dia punya peran peradaban dan melanjutkan perjuangan kita sebagai Khalifatullah fil ard gitu. Insyaallah. Baik. Siap. Gitu ya. Jazakallah khair Ustaz. Tadi menarik sekali, bukan hanya sekedar anak biologis tapi juga anak ideologis yang melanjutkan perjuangan, bukan sekedar parenting tapi regeneration parenting. Terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir mungkin bisa dijawab dengan singkat dari Rizka Sintia. Saya ingin bertanya Ustadz, orang tua dan anak tumbuh di era yang berbeda sehingga sedikit banyak telah terjadi perubahan pada nilai-nilai seiring berjalannya waktu. Bagaimana menyikapi ini Ustadz? Haruskah orang tua tetap mempertahankan nilai-nilai yang dipegangnya atau malah menyesuaikan nilai-nilai dengan perkembangan di zaman anak mereka tumbuh? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Jadi kalau dalam Islam itu ada yang namanya dynamic stabilism, ya ada stabilitas dan dinamika. Kalau terkait waktu dan tempat itu dinamika. Tapi kalau terkait dengan value itu stabilitas. Jadi kalau value itu nggak boleh berubah gitu ya. Value itu dia nggak berubah karena sumbernya kan wahyu ya, kitabullah. Yeah. Kalau maka bisa dibedakan ini value yang sifatnya berubah apa tidak gitu ya, kayak adab gitu kan, itu kan value gitu ya. Itu harus bersumber dari kitabullah, dari hadis dan dari Quran dan Sunnah begitu. Value-value ini nggak boleh berubah ya, karena ada hukum tetap, ada hukum bergerak. Hukum bergerak itu terkait dengan teknologi misalnya ya. Misalnya anak pakai gadget ya, zaman Rasulullah kan nggak ada gadget gitu ya, itu nggak masuk value, itu masuk terkait dengan konteks waktu dan tempat. Mereka Sayyidina Ali didiklah anakmu untuk menghadapi zaman yang bukan zamanmu gitu kan. Artinya itu konteks yang ada konteks yang berubah gitu ya, konteks yang berubah. Tapi Quran dan Sunnah itu nggak boleh berubah karena itu adalah stability gitu ya. Maka dalam mikrokosmos, makrokosmos itu ada yang namanya dynamic stabilism, stabilitas dan dinamika. Nah, stabilitas itu terkait dengan 3 hal. Pertama, kitabullah ini Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah fitrah, gitu ya. Yang ketiga adalah Allah. Ini 3 ini nggak boleh berubah. Yang termasuk ilmu nanti ya. Maka nanti ada ilmu yang stabil, ada ilmu yang dinamis. Kalau ilmu dinamis itu boleh berubah. Tapi memang stabil, misalnya rukun iman ditambah jadi 7 rukun lah, ini nggak boleh gitu ya. Karena ini stability. Tapi terkait dengan konteks waktu dan tempat, ini terkait dengan dinamika. Ini penting juga. Walaupun nanti harus terkait dengan ini ya, dengan 3 stabilitas ini. Jadi 3 stabilitas ini jadi porosnya, nanti dinamikanya harus tumbuh dalam poros, dalam koridor 3 hal ini, Allah, kitabullah, dan fitrah. Begitu ya, kitabullah nanti bicara adab ya. Kita adab, ilmu itu bicara kitabullah, fitrah itu bicara apa yang diinstal dalam diri kita, Allah itu bicara zat yang memandu ini semua, sebagai sang pemilik semesta. Begitu Bunda? Siap. Karena ini jawabannya perlu singkat gitu ya. Nanti bedakan antara mana yang stabil, mana yang dinamis. Gitu ya. Yang stabil itu sumbernya 3. Kalau yang dinamika itu nanti silakan dilihat ya dengan konteks waktu, konteks tempat, gitu ya. Kayak tools, alat tuh konteks waktu kan ya. Walaupun nanti dalam menggunakan gadget misalnya harus nggak boleh tabrakan dengan fitrah tuh. Misalnya usia 0 sampai 6. Jadi kalau fitrah tuh nggak nolak gadget ya, karena ini bagian dari zaman. Tapi ketika menggunakan gadget ya harus sesuaikan dengan konteks fitrah gitu ya. 0 sampai 6 misalnya gadget itu dipinjam, gadget itu nggak boleh dikasih karena anak-anak 0 sampai 6 itu lebih banyak bergerak gitu ya, lebih banyak sensomotorik dan seterusnya. Dan iman tuh jadi utama 0 sampai 6.
7.10 gadget tuh boleh dipinjamkan karena jadi akses informasi kan. Gitu ya. Tapi tetap aja anak-anak harus lebih banyak bergerak. 11 sampai 14 atau 15 gitu ya menjelang mukalaf. Gadget ini kalau bisa kepemilikan gitu ya, tapi digunakan untuk mengembangkan bakatnya, misalnya mengembangkan bisnisnya, dia bisa curhat atau bisa ngaji sama Abdul Somad online gitu ya. Nah, makanya nanti indikatornya di usia 10 ya. 10 itu harus sholat jangan disuruh, kamar dipisah. Jadi self regulation, self confidence. Nanti 11 ke atas sudah mulai ditempa begitu ya. Nah, ini maka ada tahapan-tahapan yang penting. Jadi tadi teknologi, zaman, kondisi tempat itu bisa berubah. Ya, tapi harus dalam koridor 3 hal tadi. Kitabullah, fitrah, satu lagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bunda ya. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kitabullah, fitrah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi nilai value yang kemudian tidak berubah, menjadi pondasi juga yang kemudian tentu dalam proses pendidikannya nanti menjadi pondasi menjadi pondasi dalam kemudian menyesuaikan atau menghadapi konteks yang ada, dinamika waktu dan tempat. Ustadz, jazakallah khair atas jawaban dan pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf saya sampaikan kepada semua audiens. Sebenarnya Ustadz banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi saya rasa waktu yang kemudian mungkin membatasi, sehingga mungkin nanti dikumpulkan saja dalam satu dokumen, bisa dikirim ke saya gitu. Oke, baik Ustadz. Nanti saya jawab pelan-pelan gitu. Teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman terlebih dahulu, closing statement begitu. Saya ingin ngutip syair aja ya, seorang ulama. Beliau mengatakan dalam syairnya begini, deraskan maknamu, bukan tinggikan suara, karena hujanlah yang akan menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir dan guruhnya. Alaikum jazakumullah para teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.